Investasi itu kayak olahraga, dari pemula sampai atlet profesional. Sekarang, coba kalian bayangin. Di sini ada Roni dan ada Yoga. Keduanya sama-sama mendapatkan bonus yang sama besar. Lalu, si Roni berpikir, yes, beli sepatu olahraga termahal, jersey klub favorit, habis itu foto di gym mewah. Untuk besok latihan, capek mager. Di lain sisi, si Yoga berpikir, aku akan bayar pelatih personal bulan pertama, beli alat sederhana untuk latihan di rumah, dan ikut komunitas lari gratis. 1 tahun kemudian, ini Roni. Sepatunya masih kinclong, tapi kondisi fisiknya sama aja, malah sakit-sakitan dia. Lalu, ini Yoga. Dia udah bisa lari maraton, badannya sehat, bahkan jadi instruktur fitness paruh waktu. Berbeda ya dengan si Roni. Kira-kira apa sih bedanya? Bedanya, Yoga paham bahwa uang bukan untuk tampil seperti atlet, tapi untuk berinvestasi pada sistem latihan yang membuatnya beneran jadi fit. Di video kali ini, Minji akan jadi pelatih pribadi kamu. Kita akan bahas program latihan dasar, target kompetisi, dan karir di dunia olahraga keuangan. Siapkan sepatumu, kita pemanasan dulu. Halo Sobat Galeri, di sini kita akan bahas bersama-sama mengenai dasar investasi, mengenai kerangka, tujuan, dan peluang karir. Bagian pertama, mengenai kerangka, program latihan dasar. Sebelum ikut lomba maraton, kita harus apa dulu sih? Ada yang tahu? Bagi kalian yang menjawab, sebelum kita maraton, harus latihan fisik dulu, serta kenali arenanya. Selamat, kalian benar. Prinsip latihan sebelum maraton yang paling penting. Jangan latih satu otot saja. Kamu butuh program portofolio yang seimbang. Sekarang, coba bayangkan, kamu mau jadi atlet decathlon. Yang pertama, kamu harus latihan kardio dasar. Aset liquid, aman seperti deposito, ini seperti lari pagi. Gak bikin badan sispek, tapi bikin kamu gak gampang sakit. Lalu, untuk bagian inti, kalian perlu latihan ketahanan. Aset pertumbuhan stabil seperti reksadana pasar uang atau campuran. Ini seperti berenang atau bersepeda jarak menengah. Membangun stamina finansial yang baik. Lalu, pada bagian spesialisasi, kamu harus latihan eksplosif. Aset beresiko tinggi seperti saham gorengan atau kripto, ini seperti sprint 100 meter atau angkat beban maksimal. Hal seperti itu bisa bikin kamu menang cepat, tapi resiko cedera juga tinggi. Yang kedua, pahami arenanya. Kalau di dunia investasi, ada 2 arena latihan utama. Yang pertama, arena indoor atau gym. Semua alat sudah tersedia, terukur, dan bisa diakses dengan mudah. Yang pertama, ada sepeda statis, disamakan dengan obligasi. Latihan kardio stabil gak bikin kamu jadi juara, tapi bikin jantung finansial kamu sehat. Selanjutnya, ada angkat beban, disamakan dengan saham. Latihan beban bisa bikin otot kekayaan kamu berkembang cepat. Tapi, kalau tekniknya salah, bisa cedera.
Selanjutnya, ada kelas grup fitness, disamakan dengan reksadana. Semua gerakan udah diatur sama instruktur. Kamu tinggal ikutin. Cocok buat pemula yang butuh panduan. Untuk arena yang kedua, ada arena outdoor atau alam, disamakan dengan aset real. Di arena ini, latihan dengan medan sesungguhnya. Yang pertama, ada trekking gunung, disamakan dengan properti. Butuh stamina dan modal awal besar, tapi pemandangannya bisa spektakuler. Yang kedua, ada latihan tendangan, disamakan dengan logam mulia. Seperti latihan bela diri dasar, saat kondisi bahaya, skill ini yang bisa menyelamatkan kamu. Yang ketiga, ada panahan, disamakan dengan koleksi. Olahraga presisi butuh pengetahuan mendalam, tapi bisa dapat nilai sempurna kalau tepat sasaran. Kalau cuma sprint terus-menerus, pasti capek dan cedera. Tapi kalau cuma jalan pagi doang, ya nggak bakal berkembang juga. Butuh kombinasi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, yaitu tujuan. Target lomba hidup. Setiap atlet pasti punya target kan? Target terbesarnya adalah finish di garis akhir pensiun dengan kondisi finansial yang sehat. Bisa menikmati masa tua tanpa kram otot keuangan. Singkatnya, juara di lomba usia pensiun. Di zaman dulu, banyak orang jadi atlet perusahaan. Si klub perusahaan janji, kamu latihan yang bener ya. Nanti pas pensiun, aku kasih tunjangan kesehatan dan uang saku setiap bulan. Ini namanya sistem sponsor panjang hidup atau defined benefit. Kalau di masa sekarang, sistemnya berubah. Perusahaan cuman kasih kamu sepatu dan jersey, gaji plus kartu member gym. Kamu sendiri yang harus cari pelatihnya, atur jadwal latihan, dan disiplin berlatih untuk persiapan lomba 40 tahun ke depan. Disinilah kamu butuh suplemen terbaik dalam latihan finansial, nutrisi pemulihan berantai, atau compounding recovery. Bayangkan kamu punya protein shake ajaib. Hari ini kamu minum 1 scoop, ototmu pulih dan tumbuh 1%. Besok efeknya masih ada. Jadi pertumbuhan 1% itu berlaku pada otot yang sudah lebih besar. Kamu tidak berhenti minum, tapi menambah scoop baru setiap bulan. Dalam setahun, efek pertumbuhannya bukan cuma 12%, tapi bisa 15% karena efek berantai. Lihat, nutrisi membantu pemulihan dan pertumbuhan, yang membuat kapasitas menerima nutrisi berikutnya jadi lebih besar. Sekarang, mari kita lihat contoh lainnya, yaitu 2 atlet dengan suplemen berbeda. Atlet A minum suplemen biasa dengan return 5% per tahun. Setiap bulan, dia investasi dengan jumlah Rp500.000. Setelah 40 tahun, dana pensiunnya jadi Rp600 juta. Atlet B minum suplemen premium dengan return 10% per tahun. Dengan investasi bulanan yang sama, setelah 40 tahun, dana pensiunnya jadi Rp2,2 miliar. Jadi, apa sih bedanya? Bedanya bukan pada jumlah latihan awal, tapi pada kualitas nutrisi atau strategi investasi yang dikonsumsi. Bagian selanjutnya yaitu bagian peluang karir, lowongan di dunia olahraga keuangan. Nah, di dunia olahraga keuangan ini banyak posisi keren yang bisa kamu isi. Kamu gak harus selalu jadi atletnya loh.
bisa jadi bagian dari tim pendukung yang sama pentingnya. Sekarang, mari kita lihat posisi di tim keuangan Champions. Yang pertama, ada sport psychologist dan nutritionist, sama dengan financial planner. Ini seperti pelatih mental dan ahli gizi. Tugasnya ngobrol dengan atlet. Seperti, apa goal kamu? Mau finish maraton atau jadi juara angkat besi? Lalu dia susun program mental dan nutrisi keuangan khusus untuk kita. Yang kedua, ada Scout dan Performance Analyst, disamakan dengan analis investasi. Ini seperti pemandu bakat dan analis pertandingan. Mereka duduk di tribun, mengumpulkan data statistik perusahaan, menganalisis rekaman pertandingan, lalu rekomendasi seperti pemain ini prospeknya bagus, kita rekrut, atau pemain ini cedera, kita jual. Yang ketiga, ada head coach atau manajer tim, disamakan dengan manajer portofolio. Ini pelatih kepala yang menentukan starting line up. Scott kasih laporan, pemain A lagi on fire. Head coach ini yang teriak, oke, kita mainkan pemain A dari menit pertama. Dan ganti pemain B yang performanya turun itu. Tanggung jawab yang dia miliki penuh atas kemenangan timnya. Dan yang terakhir, ada sport agent dan event organizer, disamakan dengan bankir investasi. Ini agen pemain dan penyelenggara event. Mereka yang mengatur transfer pemain mahal, mengadakan turnamen besar, atau menyelamatkan klub dari degradasi. Kerjanya di belakang layar. Kontrak-kontraknya bernilai fantastis. Sekarang, sampailah kita di bagian terakhir. Mari kita review catatan latihan hari ini. Yang pertama, kenali arena. Berlatihlah di gym atau aset keuangan dan alam terbuka atau aset real. Yang kedua, program seimbang. Jangan cuma kardio atau cuma angkat beban. Kombinasikan lari pagi, renang, dan sprint dalam program portofoliomu. Yang ketiga, konsumsi nutrisi terbaik. Jangan lupa minum suplemen compounding setiap hari dan biarkan waktu yang bekerja memperkuat tubuh finansialmu. Dan yang terakhir, pilih posisimu. Kamu bisa jadi atlet utama atau jadi pelatih, scout, atau jadi agen yang membangun karir cemerlang di pinggir lapangan. Sekarang, waktunya aksi. Laporkan progresmu. Komen di bawah ini. Kalau investasi adalah olahraga, kamu sedang latihan untuk lomba apa sih? Contohnya, aku lagi latihan angkat beban buat naikin net worth 50% tahun ini. Yang kedua, jangan lupa join tim latihan. Subscribe dan nyalakan bel biar dapat jadwal latihan mingguan. Dan tips nutrisi langsung ke notifikasi kamu. Yang terakhir, jangan lupa ya ajak temannya latihan, share video ini ke grup olahraga atau grup kantormu. Semakin banyak yang latihan bersama, malah semakin semangat bukan? Sampai jumpa di video-video